Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutrisno di channel Tresno Tani. Pada hari ini usia bawang merah Tresno Tani adalah 48 hari setelah tanam. Sekedar mengingatkan, konten Tresno Tani ini dibuat untuk dokumentasi pribadi Tresno Tani, nanti juga untuk ditonton panjenengan sedoyo sebagai lahan belajar. Ini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tapi ini mengisahkan tanaman bawang merah dari perlakuan awal sampai panen. Jadi ada kesalahan seperti apa, nanti bisa dibuat acuan dulur-dulur tani bawang merah sedoyo. Di dalam penerapan ini, di usia 44 hari setelah tanam, Tresno Tani melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga berpengaruh terhadap kondisi tanaman bawang merah hingga usia 48 hari ini. Kesalahan yang sangat fatal itu adalah di irigasi, ada di pengairan. Nanti bagaimana kisahnya kita simak di video berikutnya. Untuk teman-teman atau dulur-dulur petani bawang merah lainnya, mohon video ini dijadikan pembelajaran, karena ini sangat fatal sekali dan berdampak pada tanaman bawang merah kita ke depannya. Ya, semoga nanti video ini bisa berguna bagi dulur-dulur tani, sehingga meminimalkan kesalahan yang ada, sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Tresno Tani belakangan ini. Karena kesalahan ini sangat fatal, sebisa mungkin nanti dihindari dan jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutrisno di channel Tresno Tani. Pada hari ini bawang Tresno Tani berusia 48 hari. Dalam 4 hari terakhir ini cuaca sangat buruk, hujannya sangat lebat. Kemudian di 48 hari ini ada beberapa tanaman Tresno Tani yang boler. Ini dalam luas 200 ru kemungkinan ada 5-10% yang terkena boler. Itu disebabkan karena kelembapan yang tinggi yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Kenapa lahan Tresno Tani bisa lembab? Pertama, Tresno Tani tidak bisa membuang air di got. Nah, ini air di got ini seperti ini. Tresno Tani kemarin dan tim atau Kanjeng Romo Tresno Tani memasukkan air dari patusan orang di saat cuaca masih terik-teriknya, masih panas-panasnya, untuk keperluan penyiraman. Akan tetapi keesokan harinya hujan lebat sampai 3 hari ke depan, dan anggelan yang itu, nah yang tengah ini lupa dibuka, jadi tidak bisa keluar airnya. Kemudian di saat cuaca masih terik itu, yang dilakukan penyiraman adalah air dari rembesan atau air dari patusan lahan orang lain, yaitu lahan padi yang di sebelah sana itu. Seharusnya itu tidak boleh terjadi karena itu kesalahan fatal. Kemungkinan dari patusan tersebut terdapat kandungan obat rumput atau kandungan daripada pupuk-pupuk yang sudah disebarkan oleh petani yang ada di sebelah Tresno Tani. Ya, kesalahan seperti itu jangan sampai terjadi atau jangan sampai dilakukan oleh konco-konco tani bawang merah semuanya nggih. Kalau mau buat siram, sebisa mungkin ambil air dari parit atau dari sumber air, yaitu dari pompa air. Jangan sampai ambil dari patusan orang lain, karena kita tidak tahu lahan orang lain itu mengandung pupuk atau tidak.
terus ada obat rumput atau tidak. Nah, itu untuk meminimalkan kejadian seperti ini. Jadi kesalahan Tresno Tani ini sangat fatal. Mungkin ini juga karena pertama emang takdir, karena ini hujan dalam 3 hari terakhir. Kondisinya panas, kemudian tiba-tiba hujan, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, karena Tresno Tani sempat mengisi got itu sampai separohnya. Nah, jadi sampai segini. Nah, segini. Terus buat keperluan siram pas cuaca masih kering. Coba kita berkeliling ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ada beberapa yang boler. Kesalahan seperti ini mohon untuk jangan dilakukan oleh saudara-saudara tani sekalian. Bahkan ini M23 pun sudah tidak ngatasi, karena emang cuaca sangat buruk dan keadaan emang sangat buruk seperti ini. Nah, di saat itu masih usia 44 hari, Tresno Tani memasukkan air dari patusan orang ini. Nah, seperti ini. Dari patusan ini ya, Tresno Tani masukkan ke lahan dari bawang merah Tresno Tani hingga sampai ke sana. Jadi sebisa mungkin buat dulur-dulur petani bawang merah, kalau untuk penyiraman sebisa mungkin menggunakan air pompa atau air sumber ataupun air dari parit. Jadi itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah terjadi pada lahan Tresno Tani. Di sini kemungkinan air patusan itu mengandung pupuk. Jadi bawang merahnya tetap, walaupun dimasukkan kalium dosis tinggi, masih ada beberapa unsur nitrogen di dalamnya, karena saat penyiraman ada pupuk ataupun obat rumput dari patusan tanaman padi tersebut. Makanya kesalahan ini sangat fatal. Dan untuk konten-konten Tresno Tani sebelumnya tentang pengobatan, itu Tresno Tani sudah bersumber pada Bang Gusman dan juga teori-teori atau kaedah-kaedah perawatan bawang merah. Jadi itu sudah sesuai standar. Akan tetapi proses memasukkan air ini yang kesalahan fatal dari Tresno Tani. Makanya jangan diulangi atau jangan ditiru oleh petani-petani bawang merah lainnya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah boler-boler. Itu patogennya agennya sudah ada sejak usia likuran atau sekitar 20-an. Nah, dia sembuh, kemudian pasca penyiraman dan juga cuaca buruk ini dia kambuh lagi jadi seperti itu. Ya. Ini jadi tidak mengenakan bagi Tresno Tani yang sejatinya ini bisa dijual untuk benih. Jadi nanti kesulitan untuk memilah kondisi yang bagus. Seperti itu. Dengan adanya boler tersebut, kita harus memilah-milah yang bagus untuk dibuat benih. Nah, seperti ini ada yang boler, itu kalau dibuat benih juga kurang bagus. Ini nanti rencana sama Tresno Tani akan dimasukkan ke bumbon. Tresno Tani akan menyisakan 11 bak yang ada di selatan itu untuk keperluan benih Tresno Tani sendiri. Dan nanti pun juga dipilah. Akan tetapi yang di selatan itu sudah agak aman, karena di sana itu tempatnya agak tinggi. Jadi airnya Tresno Tani itu mengambil dari parit yang di sebelah selatan itu. Karena kalau dari yang patusan tadi tidak kuat untuk menyeberang ke sana. Ya, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur tani semua,
jangan ditiru kesalahan Tresno Tani memasukkan air dari patusan orang lain. Dan ini sangat fatal sekali bagi petani bawang merah. Maka dari itu, jadikan contoh buruk ini untuk pengalaman panjenengan sedoyo agar tidak mengulanginya di lahan panjenengan. Oke, demikian dari Tresno Tani. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.